Hari ini saya mau membahas buku yang masih sangat berpengaruh hingga saat ini terlebih kepada kaum-kaum gerakan di Indonesia atas kondisi sosial yang timpang. Judulnya Pembangkangan Sipil. Buku ini ditulis oleh seorang filsuf Amerika yang bernama Henry David Thoreau. Buku ini ditulis atas rasa muaknya terhadap perbudakan dan perang Meksiko dan Amerika Serikat pada tahun 1846 sampai 1848. Henry David Thoreau menulis dengan nada protes yang tajam dan penuh keyakinan kepada pemerintah Amerika Serikat. Kritik utamanya adalah bahwa pemerintah tidak selalu menjadi perwakilan kepentingan rakyat, melainkan kerap menjadi alat penindasan dan ketidakadilan. Ia menyoroti bahwa pemerintah lebih banyak bertindak sebagai mesin yang memaksakan hukum, bahkan ketika hukum itu tidak adil. Thoreau menekankan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang sakral atau absolut. Hukum yang adil harus tunduk pada nurani manusia, bukan sebaliknya. Ia menyerukan pembangkangan sipil bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menolak mematuhi hukum yang mendukung ketidakadilan. Baginya lebih baik menjadi warga negara yang benar secara moral daripada menjadi warga negara yang patuh secara membabi buta. Baginya, pemerintah seringkali bertindak demi kepentingan segelintir elit dan korporasi, bukan demi kepentingan umum. Lalu, kira-kira apa yang relevan atas kritik Henry David Thoreau atas situasi Indonesia saat ini? Menurut saya, dalam konteks Indonesia, contoh konkretnya bisa kita lihat pada protes dan gerakan rakyat yang menolak kebijakan yang dianggap merampas ruang hidup masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur PSN atau proyek tambang yang seringkali menimbulkan konflik agraria dan ekologis. Misalnya, kasus perampasan lahan petani atau masyarakat adat untuk kepentingan korporasi besar, seperti Kendeng, Wadas, di Kalimantan atau di Sulawesi Barat, menjadi bentuk nyata ketidakadilan negara terhadap rakyatnya. Disinilah relevansi pemikiran Thoreau muncul. Rakyat yang melakukan aksi damai, menolak penggusuran, dan mempertahankan tanahnya adalah bentuk pembangkangan sipil. Bukan sekadar protes, tetapi ekspresi nurani moral melawan hukum dan kebijakan yang merugikan kehidupan mereka. Rakyat Indonesia di banyak tempat berjuang bukan untuk melawan negara demi kepentingan pribadi, tetapi untuk membela hak-hak dasar mereka, keadilan sosial, ruang hidup, dan martabat kemanusiaan. Ini menjadi pengingat bahwa demokrasi sejati lahir dari rakyat yang berani menentang ketidakadilan, bahkan jika harus melawan kekuasaan negara. Terakhir, ada satu hal yang saya suka